Oke, sebagian depan ya, Mas Yoyo, Arina. Sesuai tadi yang saya sampaikan, dan untungnya memang orang tengok PPS di PTB ini orang orang tak terangke tenang, judulnya orang enek, bejone jenengan bu. Tapi jenengan kan gak ada wawasan, jadi besok kalau ditanya temennya, bono PPTB orang renyangnya jenengan salah kan sakit nyalake, wah pinter, salah gue mesti deh. Orang Jakarta pakai tas limo, siji, ya. Nah, lanjut ya, sampai mana lagi? Lupa. Oh itu kan ya, KPPS 1 dan 2 itu nanti kan bisa bergantian untuk menyebutkan sah dan tidaknya. Ada contoh sah dan tidaknya juga. Nah, itu untuk yang presiden gitu. Kalau gambarnya seperti itu sah, okay. Dua coblosan tapi masih dalam satu kotak itu sah. Jangan engkel-engkelan dengan saksi. Biasanya kan saksi yang sebelahnya, karena coblosannya di tengah, saksi sebelahnya bukan sah itu, karena tidak calonnya dia. Tapi dengan adanya ini jelas ya, dimanapun kalau masih ada satu kotak itu sah. Dan itu nanti tugasnya KPPS 1 untuk membacakan, bisa bergantian dengan KPPS 2 karena nanti kita kan 5 kertas suara itu kan banyak. Saat ini gantian mengisi. KPPS 3 dan 4 itu nanti yang nulis di sana juga bisa gantian, saling mengingatkan. Kalau paslon A ditulis di paslon B diingatkan, karena nanti selisih. KPPS 5 itu menyusul, tadi kan jam 4 kan? Menyusul sesuai urutan capresnya tadi. Sorry, KPPS 5 itu melipat langsung dilipat, tidak dulu kan dilembarkan gitu kan, itu makan tempat banyak kan langsung dilipat. KPPS 5 dilipat, KPPS 6 menyusun itu, KPPS 7 merapikan. Nanti kalau jam 10 langsung diikat, jadi tidak kemana-mana. Apalagi kalau nanti mudah-mudahan nggak ada ya angin terus kabur ini bingung kan deh. Jadi dilipat, KPPS 5 melipat, KPPS 6 menyusun perolehan suara tadi, KPPS 7 untuk merapikan. Genap 10 diikat, genap 10 diikat. Jadi nanti jenengan ngitung terakhir itu bisa cepat klop. Oke. Yang DPR, nah itu yang DPR, baik DPR pusat, DPR provinsi, DPR kabupaten kota. Kalau di partainya jelas ya, itu suara partai. Kalau di caleg sah suara caleg. Kalau di luar tapi masih dalam kotak dalam satu partai itu masuk partai, ya. Sama di garis itu di partai. Kalau 2 di caleg 2 juga masuk partai. Pembacanya seperti tadi ya. Kalau pembacaannya partai A sah, gitu ya. Kalau di caleg partai A nomor urut calegnya berapa baru sah. Contohnya yang nomor 2 ya, partai A nomor urut 3 sah, gitu ya, KPPS 1 dan 2. Ada pertanyaan sampai sini? Ya.
Oke, itu kan contoh mas. Kalau di garis masih di kota itu sah. Ya, coba balik ke presiden ya. Itu kan contoh. Nah, itu yang nomor 3 itu kan di garis loh, masih dalam kota itu sah. Ditanyakan yang di samping dulu pak, samping luar. Itu kan ada. Yang mana? Sampai ya, intinya selama masih di kota itu sah. Di kota ya. Kalau sudah di luar kota tidak. Ya. Kalau masih di kotanya itu sah. Mau di pojok, mau di bawah, mau di atas sah ya. Ya. Itu coblosan sah kalau pakai alas coblos, dalam hal ini nanti paku ya, itu harus sah. Kalau karena juga mungkin ada pesanan kok di coblosnya pakai puntung rokok slomot, itu tidak sah ya, karena alat coblosnya hanya paku ya. Kalau terlalu semangat ngobrol langsung sobek juga tidak sah ya, sobek ya. Coblosnya normal coblosan laku, karena nanti di bawahnya ada tatakan busanya itu, jadi sesuai paku ya. Ada pertanyaan lagi sebelum lanjut? Ya itu yang contoh nomor 5 itu kan 2 ya, itu sah. Hah? Ya kalau masih dari dalam kota itu kalau tidak sobek loh ya, nah itu boleh, masih pakai. Karena mungkin dari calon 1, 2, 3, 4 terus aku KB coblos 1, 2, 3, 4 selama itu tidak sobek sesuai coblosan saya. Ya, kalau ada coblosan 2 tapi di partai dan caleg itu maksudnya partai ya, partai jelas ya. Pokoknya kalau coblosan lebih dari 2 itu maksudnya partai. Oke, oke. Sama yang di luar juga masuk partai. Dan nah setelah ini kan sudah dihitung, yang lain merapikan, yang petugas sirekap bisa menyeket dan memfoto plano. Jadi bagi tugas yang lain menyiapkan kotak suara berikutnya, yang petugas sirekap bisa konsentrasi pada sirekap. Ya, jadi tidak tunggu sirekap itu motor lebu-lebu, dengan tunggu kotak berikutnya orang dihitung itu. Ya. Jadi tadi yang disampaikan oleh komisioner KPU berlima juga bisa bekerja gitu kalau terpaksanya. Makanya kan kalau kurang 1 untuk petugas sirekap, yang KPPS lain menyesuaikan. Petugas sirekapnya nanti KPPS berapa nggak masalah ya, yang lain menyesuaikan gitu. Jadi tidak terpaku KPPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu wah kan KPPS 7 main tok, nggak boleh ya, karena kita kerja tim ya. Jadi saling mengingatkan. Jenengan semakin cepat, semakin timnya kompak, itu semakin selesai. Jangan hanya mengejar cepat selesai, tapi malah berantakan, gitu ya. Jadi intinya konsentrasi, tidak saling menyalahkan, tapi saling membantu. Oke. Contohnya tadi 2 tidak berangkat, saya dibintang kan kowe wong 5, aku ora bintang, aku segawe ngono dhewe. Enggak boleh gitu nanti ya. Ya, yang tidak ada 1, 2 tadi lah ya. Jadi yang 2 itu malah ditekankan, tugasmu ini tapi nanti saling membantu. Nah itu nanti bisa dikondisikan oleh ketua KPPS-nya. Demikian. Nanti ada pertanyaan lagi sebelum masuk sirekap? Clear ya? 24 ya? Oh ya. Urutan penghitungan suara itu dari presiden. Oke.
Presiden, terus DPR RI, BPD, provinsi dan kabupaten. Sebelum dikirim, ya toh, presiden kan pertama kali, dalam tidak boleh, ya, urutannya gitu, ya, urutannya terakhir. Karena presiden itu dihitung pertama, tapi nanti ya hasil dan salinannya itu masuk kotak presiden, jangan disegel dulu, ya. Kotak presidennya jangan disegel dulu, karena nanti surat suara sah, tidak sah, rusak dan sisa nanti masuk kembali ke kotak masing-masing. Khusus kotak presiden itu ada hasil nanti yang besar ini digulung, diplastiki Pak. Nanti plastiknya sudah disediakan, ada plastik selongsong namanya, nanti sudah disediakan, termasuk salinan ini masuk di kotak presiden. Karena presiden itu pertama jangan disegel dulu, ingat ya, bukan ada pikiran ben amat tak segel dan segelnya keluar. Oke, jangan disegel dulu, nanti segera salinan itu masuknya ke presiden. Jadi nanti kotak 4 itu ditumpuk dari satu, yang presiden ditaruh di depan nanti ya, yang di kecamatan untuk dibacakan KPPS, untuk dibacakan PPS per TPS masing-masing desa untuk diperintahkan tingkat kecamatan. Jadi tidak bukan yang 4-4-nya. Nah, yang kotak 4-4-nya itu baik DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten kota itu surat suara sah, tidak sah dan rusak tadi dikembalikan ke kotaknya masing-masing lagi. Catatannya cuma satu, kotak presiden itu ketambahan hasil salinan di masing-masing amplop nanti ya, salinan dan hasilnya presiden itu sendiri kembali ke kotak presiden. Gitu, ada pertanyaan? Jadi sampul surat suaranya kan sekarang itu ada isinya itu di staples, dan nanti buka staplesnya pelan-pelan saja untuk diisi nanti yang surat suaranya yang hasilnya tadi. Ada pertanyaan lagi? Ya. Ya, tadi kan KPPS 6 bagiannya gede ya. Itu kan masing-masing partai dan caleg ya. Itu masing-masing karet digede. Karetnya nanti disediakan, sudah ada di kotak. Nanti ada karet. Masukannya yang sah itu jadi satu gak apa-apa, tapi sudah terpisah oleh gedean karet ya. Nah, jadi masukannya sah kan sudah selesai nih. Itu dibuka nanti kalau ada komplain. Misalkan saksinya mau kekeh untuk wingi-wingi 110 iki ngomong 90, itu nanti kalau itu bisa dibuka lagi, dihitung lagi. Dan mudah-mudahan enggak, karena kalau saksi menyaksikan pasti kan sesuai hitungan itu, tapi terpaksanya itu nanti dibuka kan sudah terpisah oleh karet-karet tadi ya, atau enggak? Jadi suara sah dijadikan satu, tapi kan sudah terpisah antar partai dan caleg, oke? Masing-masing dikaretin. Lebih gampangnya kalau salah satu partai itu dapat suara banyak kan per 10 surat suara yang sudah dilipat tadi dibikin jadi 10, jadi nanti hitungnya juga kan gampang. Dan jangan dicoblos pakai itu ya, taruhnya ya. Kalau surat undangan kan biasanya di meja ada pakai coblosan atau surat suara jangan loh ya. Nanti jenengan ben ora kabur Mas ngoblos kaya lah, wis kabeh. Sebentar, PPS mau tanya. Suaranya posisinya kan presiden di depan, tembus ke bawah sah berapa? Jadi tembusnya linear.
enggak sah. Dan makanya tadi kan tembus ke bawah itu kan mungkin tahun kemarin itu kan ngasihnya kan masih di peta, ini enggak, ngasihnya sudah terbuka, jadi tidak ada suara rusak dikasih ke pemilih. Oke, terbuka ya, jadi itu jagain tadi. Ya mungkin kan orang tua ya nggak bisa buka, pakai coblos ya, coblos aja. Itu ya. Dua coblosan susah kalau masih dalam satu kotak. Kalau sudah dua atau di luar itu biasa. Oke? Ada lagi sebelum keserekan? Pak, Ya. untuk penegasan aja Pak. Ya. Untuk C hasil yang diberikan kepada saksi, kita membuatnya sesuai dengan kebutuhan. Ya. Oke, contohnya misalnya biasanya di data kan cuma tingkat daerah gitu, atau tingkat kabupaten. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti yang juga ada yang dari provinsi. Berarti kita ketika membuat hasil salinan hasil itu sesuai dengan kebutuhan saja. Tidak semua dibuatkan dulu. Nah kayak kemarin kan waktu kita habiskan karena kita buatkan semua. Itu Pak, saya terima kasih. Oke. Biasanya kalau saksi partai ya, jarang yang saksi caleg ya. Nah kalau partai kan menyeluruh, baik pusat, daerah, provinsi maupun kabupaten, gitu kan. Kalau partai, nah kalau saksi presiden tadi boleh rangkap dengan saksi partai asal partainya selinier dengan yang menyalonkan presiden tadi ya. Oke, nggak bisa terus sewu, terpaksa saya nyebut partai ya. Partai PKB mau jadi saksi presiden 03 kan ya nggak boleh. Nah gitu, harus selinier gitu ya. Kan tahu kan partai presidennya itu partainya apa-apa, partai B partai apa-apa. Tapi biasanya di padat itu nanti nyebut. Nah, karena sekarang hasil hasil salinan itu boleh difotokopi, ya toh, kan lebih enteng lah, gitu kan. Enggak nulis kayak dulu, saksi ini sisi teko, mau kan, wah, sehingga padat, papat, tuh, sakus gawe apa? Telu tok wong sing ana telu ternyata sing nggo mandat sijine teko. Nah, ini nanti bikinnya jenengan sesuai yang ada mandatnya ya. Mau di pihak menyaksikan apa enggak? Enggak apa-apa, tapi sesuai mandat tetap di opikan ya. Nah, dengan catatan tadi saksi jangan dikasih dulu kalau belum tanda tangan salinan tadi semua ya. Jangan terus punyanya sendiri ditanda tangan terus bubar. Terutama tadi ditegaskan oleh Pak KPU KPPS yang ikut ya, ketujuh-tujuhnya kalau ikut semua tanda tangan semua. Kalau hanya 6 yang satu berhalangan, ya biarkan kosong, tidak diwakili siapapun. Oke, tanda tangan KPPS-nya. Ada lagi? Ngantuk? Enggak, jam 9. Ya sambil di dada nyantai jangan sampai jangan tegak. Terus catatan gini, karena sampai semangatnya besok pemilu malam ini ngeset TPS-nya dihias buah sampai ngelembur-ngelembur, sisuknya malah rasa nangis gitu. Ya yang sederhana saja sesuai dengan bina yang semestinya. Kalau mau dihias biar semarak monggo, tapi jangan dipaksakan. Biasanya kan yang muda-muda kan idenya banyak ya, bias apa biar semangat sesok, tapi jangan sampai dari hanya kita malah kehabisan energi. Demikian dari saya. Nanti kalau masih ada 1-2 pertanyaan apa lewat PPS bisa ya. Kalau masih sekarang malu bertanya, nanti di grup KPPS pada grupnya. Sekarang sebuah modal yang dicontohkan tadi Pak Ketua PPK aja belum tahu hotelnya berapa, transportnya berapa. Wes peserta KPPS nya wis ngerti kabeh. Apa teknologi ya, informasi. Jadi sekarang tidak bisa ditutup-tutupi, termasuk kerja jenengan itu yang nggak bisa ditutup-tutupi.
Bisa jadi dengan apa tidak sadar pengawas itu tidak hanya pengawas TPS, rekan kerja sendiri ya juga pengawas, pemilih juga pengawas. Sekarang hanya dengan modalkan HP kita bisa tahu apapun, termasuk kinerja jenengan. Direkam sedikit, melenceng dari aturan, diviralkan, semua kena. Betul nggih? Pokoknya jaga sesuai SOP, nanti kita semua selamat. Betul nggih? Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut Sirekap Mas Ijul.